selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulandari, NIM 210120044. Tugas kali ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah teori dan praktek Bika Belajar. Selamat menyaksikan. Misi Bu. Ya. Halo. Bu. Maksud Mas Okta, tolong itu Kenapa Bu? nggak seharusnya dikasih saya Wah. terus bajunya dimasukkan dulu ya. Bu. Bu. Ada saja ya. Siswa satu ini ya. Sudah belum? Belum Bu, bentar Bu. Ya. Maaf Bu, maaf Bu. Maaf, Masuk. maaf ya Bu. Ya. Ya tutup pintunya Bu Enggak ya. pakai ikat pinggang. Ya nggak punya Bu, maaf. Oh ya. Ya. Ya udah, duduk aja dulu. Ya Bu. Gimana masuk kabarnya? Baik Bu. Iya. Oh, lihat wajah Mas Okta ini ceria. Iya Bu, akhirnya bisa ngobrol sama Ibu. Ya, Bu. Oh, Mas Okta tadi di sini tadi kesini diingatkan sama Bu Yani enggak? Iya, diingatkan bahwa kemarin saya sudah janjian sama Ibu untuk konseling Bu. Iya. Mas Okta, kan ini baru pertama kali Iya. Mas Okta datang ke sini. Iya Bu. Setelah berjanjian 2 hari yang lalu ya kita jaringan tadi. Iya iya. Ya. Makasih ya Mas Okta sudah hadir di ruangan Ibu, bertemu Ibu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum kita memulai proses konseling ini, Mas Okta pernah belum melakukan proses konseling ini? Kalau seingatku belum pernah sih Bu. Baru pertama ini. Oke ya, kalau gitu Ibu jelaskan sedikit ya. Proses konseling. Di sini adalah layanan yang diberikan konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi konseli. Di sini konseling itu adalah Mas Okta dan konselor adalah Ibu. Untuk mendasari proses konseling ini ada 3 asas. Yang pertama asas sukarela. Benar, di sini Mas Okta dalam kesini tanpa unsur paksaan ya, Tidak ada Bu. atas dasar keinginan Mas Okta sendiri ya. Terus selanjutnya ada asas keterbukaan. Ibu harap dalam proses konseling ini Mas Okta bisa menceritakan sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Iya. Bu. Enggak apa-apa Ibu. Ya. Terus ada asas kerahasiaan, di mana Mas Okta nggak usah khawatir informasi yang Mas Okta bicarakan di ruangan ini hanya kita yang tahu. Gitu. Sebelum kita memulai ini, kita akan melakukan proses konseling ini selama 30 menit. Oh, nggak bisa ya? Ini kan Iya. setelah istirahat ya Mas Okta? Iya. Ya, kita lakukan 15 menit cukup. Nanti kalau sebelum 15 menit udah selesai, nggak apa-apa kan Bu? Soalnya kan saya masih mau jajan juga. Oh iya, boleh. Jadi 10 sampai 15 menit ya Mas Okta kita lakukan ini. Ibu dengar cerita dari Mas Okta sama wali kelas Mas Okta itu terkait pembelajaran di kelas. Mas Okta itu kurang gitu. Terus Mas Okta ini gimana kalau di kelas? Perasaannya di kelas itu apakah senang, sedih? Kalau saya pribadi ya Bu ya, itu merasakan biasa aja sih Bu. Jadi kayak cuma rutinitas, jadinya jadi berangkat, duduk di bangku, taruh buku di meja, dengerin ibu guru menerangkan, udah gitu doang Bu. Habis itu pulang lagi, gitu seterusnya. Oh, kalau ada tugas PR itu gimana Mas Okta? Bisa ngerjain apa enggak? Kalau PR sih jujur Bu, itu tuh
saya kurang paham juga dengan materinya. Dari ibu guru menjelaskan itu saya tuh kurang paham, terus di rumah juga bingung untuk mengerjakannya gimana. Terus eh, di rumah kan juga banyak kegiatan bu, jadi saya tuh bingung mau kerjain yang mana dulu ya, mau ngerjain PR dulu atau mau bantu orang tua dulu atau mau main dulu. Itu kadang bingung bu mau gimana. Jadi akhirnya nanti nggak dikerjain, besoknya pas waktu pengumpulan saya belum ngerjain gitu bu. Ya, jadi apakah Mas Okta sudah pernah mencoba untuk menjelaskan kepada orang tua kalau Mas Okta ini sedang ada tugas yang harus segera dikerjakan gitu? Udah pernah bilang bu, tapi saya sendiri tuh jadi kayak bingung. Ih, ini kalau udah dibolehin nggak ngerjain, misalnya disuruh cuci piring, Iya. terus saya bilang saya mau ngerjain tugas, tapi kayak mikir, "Ih, saya mau main." Terus saya tuh bingung, tugasnya juga yang dikerjain yang mana dulu, itu kadang-kadang bingung bu. Mas Okta bingung ya? Iya. Kalau di kelas itu Mas Okta duduk di bangku depan, belakang atau tengah ya? Kalau saya sih duduknya di cenderung ke belakang sih bu. Depan-depan tuh kayak takut aja gitu bu, di duduk depan. Belum pernah saya bu duduk depan. Belum Belum pernah. pernah bu. Ya coba Mas Okta duduk di depan ya, besok pagi Mas Okta coba supaya rasa penasaran, rasa takut itu tahu jawabannya gitu. Baik bu. Besok saya akan coba untuk beranikan diri untuk duduk di depan. Ya. Terus kalau di kelas itu Mas Okta sering bertanya apa enggak sama ibu guru? Karena cenderung duduk di belakang bu, itu tuh jarang banget untuk bertanya bu, karena kadang-kala tuh kalau lihat orang yang tanya gitu ya, teman-teman tuh kayak gimana ya, punya pemikiran yang dia tanya, dia ini dia gitu. Jadi saya tuh juga takut, jadi untuk bertanya tuh takut bu. Ya jangan khawatir Mas Okta. Mas Okta bisa coba tanya ke ibu guru apa yang Mas Okta rasakan, seolah Mas Okta tidak tahu apa yang dijelaskan oleh ibu guru itu. Terus Mas Okta tanya, apabila temannya nggak suka ya sudah dibiarkan saja. Kan yang di kelas itu yang menerima pembelajaran itu kan Mas Okta, teman-teman, tapi yang bertanya itu Mas Okta kan gitu. Biar Mas Okta itu tahu apa sih sebenarnya jawaban yang aku tanyain gitu. Kalau di kelas itu Mas Okta pernah ditanya-tanya sama bu guru nggak? Kalau nggak bisa ngerjain tugas itu? Karena duduk di belakang itu jarang bu ditanya, paling sekali 2 kali aja bu guru untuk tanya ke saya. Ya setelah ibu mendengar cerita dari Mas Okta ini, Mas Okta yang pertama Mas Okta kurang membuat jadwal ya. Di rumah kegiatan-kegiatan Mas Okta belum terstruktur. Terus selanjutnya yang kedua itu ibu menangkap itu Mas Okta cara belajarnya itu kurang apa ya, seumur Mas Okta kan kurang paham gitu. Mas Okta bisa membuat catatan intisari dari pembelajaran itu, terus membuat memo gitu. Baik bu. Besok akan saya coba sih bu untuk membuat memo sama jadwalnya. Ya ibu harap Mas Okta bisa membuat jadwal sama itu sih cara belajar, biar Mas Okta bisa, ternyata belajar itu nggak sesulit apa yang aku pikirin gitu. Baik bu, besok berarti saya akan coba untuk berani untuk duduk di depan, terus berani untuk bertanya, terus juga buat memo atau ringkasan gitu, sama buat jadwal. Wow. Ibu ada sedikit kalau maksud ibu kalau Mas Okta mempunyai waktu luang bisa membaca buku ini ya. Ibu ambilkan dulu. Boleh bu. Nah ini
Nanti kalau waktu istirahat masih cukup dibaca biar Mas Okta bisa caranya membuat jadwal, terus cara belajar yang efektif tuh gimana, terus biar Mas Okta itu berani duduk di depan gitu. Siap Ibu, terima kasih atas konselingnya. Ini sedikit banyak membantu saya untuk memecahkan masalah-masalah di dalam pembelajaran saya. Ya. Semoga bisa terlaksana ya Mas Okta. Siap. Kalau besok lagi kalau masih ada kendala-kendala itu bisa Mas Okta chat ibu gitu. Baik. Kalau enggak ke ruang ibu aja gitu. Baik Ibu. Ya. Saya izin, ini kan udah selesai Bu. Ya. Saya izin untuk keluar untuk jajan. Ya. Terima kasih ya Mas Okta. Iya. Ya. Besok lagi bajunya dimasukin ya. Iya Bu, Aman, maaf gitu. Bu. Maaf ya Ibu. Ya sama-sama. Ayo. Ya.